Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Tara Amandasari, NIM 200141929, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Ada 14 materi yang akan kita bahas hari ini, so enjoy ya! Materi pertama, ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah ilmu yang mempelajari konsep-konsep yang berisi kajian tentang manusia dan kebudayaan. Tujuannya memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Ruang lingkupnya meliputi manusia dan cinta kasih, manusia dan keindahan, manusia dan penderitaan, manusia dan keahlian, manusia dan pandangan hidup, manusia dan tanggung jawab, manusia dan kegelisahan, dan manusia dan harapan. Materi kedua, manusia dan cinta kasih. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi. Cinta kasih merupakan sumber pada ungkapan perasaan terhadap seseorang. Macam-macam cinta kasih. Ada cinta diri sendiri, cinta sesama manusia, dan cinta erotis. Materi ketiga, manusia dan keindahan. Keindahan berasal dari kata indah yang artinya bagus, cantik, molek, dan lainnya. Hubungannya, manusia dan keindahan memang tidak bisa dipisahkan, sehingga kita perlu melestarikan bentuk keindahan yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk kesenian. Cara mengetahui keindahan dari renungan, keserasian, kehalusan, dan kontemplasi. Materi keempat, manusia dan penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita yang artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Cara mengatasi penderitaan. Pertama, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kedua, jalani hidup dengan optimis. Ketiga, memulai sesuatu hal dengan hal yang baik. Materi kelima, manusia dan keadilan. Keadilan adalah pengakuan atas perbuatan yang seimbang, pengakuan secara kata dan sikap antara hak dan kewajiban, di mana hal yang dituntut haruslah seimbang dengan kewajiban yang telah dilakukan. Macam-macam keadilan. Pertama, keadilan legal atau keadilan moral. Kedua, keadilan distributif. Ketiga, keadilan komutatif. Faktor-faktor yang melatar belakangi keadilan. Pertama, kejujuran. Kedua, kecurangan. Ketiga, pemulihan nama baik. Keempat, pembalasan. Materi keenam, manusia dan pandangan hidup. Pandangan hidup diartikan sebagai pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Sumber pandangan hidup yaitu agama, ideologi, dan melalui imajinasi dan pikiran. Fungsi pandangan hidup menjadi penggerak dan pengukur dalam mewujudkan cita-cita, melakukan kebajikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Pengaruh pandangan hidup. Seseorang yang mempunyai pandangan hidup, dia akan menjadi manusia yang lebih berbudaya, lebih halus, dan lebih manusiawi. Seseorang yang tidak mempunyai pandangan hidup, dia cenderung apatis, ragu-ragu, dan tidak punya pendirian yang tetap. Materi ketujuh, manusia dan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Macam-macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Tuhan. Materi ke-8, manusia dan kegelisahan. Kegelisahan adalah rasa kekhawatiran yang ada dalam diri manusia, kurang tentramnya jiwa seseorang, atau rasa tidak tenang. Faktor terjadinya kegelisahan, yaitu lalai dalam mengingat Tuhan dan kurang mencintai diri sendiri. Cara mengatasi kegelisahan, tenangkan diri, mengintrospeksi diri, memikirkan apa penyebab kegelisahan. Materi ke-9, manusia dan harapan. Harapan berasal dari kata harap yang artinya keinginan supaya terjadi sesuatu. Harapan merupakan buah keinginan. Perwujudan. Untuk mewujudkan harapan haruslah berusaha sesuai yang diharapkan. Namun, terkadang harapan belum tentu terwujud walaupun sudah berusaha keras. Tetapi jangan menyerah, jangan putus harapan. Materi ke-10, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu artinya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia sebagai makhluk sosial artinya adanya dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Peran individu dan sosial, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mentaati aturan dan norma sosial. Materi ke-11, manusia dan peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi pekerti, budi bahasa, dan etika. Hubungan manusia
sebagai subjek dalam kehidupan memiliki peranan penting dalam adanya peradaban di dunia ini, sebagai yang menjalankan, membuat, dan melestarikan peradaban yang ada di dunia ini. Wujud peradaban yaitu nilai-nilai, norma, etika, dan estetika. Materi ke-12, manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan oleh manusia dan sesuatu yang baik yang diciptakan oleh manusia berupa penilaian. Moral adalah akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani tingkah laku seseorang. Hukum adalah aturan atau ukuran perbuatan-perbuatan yang meluruskan perbuatan tersebut ke arah tujuan yang sebenarnya. Fungsi nilai moral dan hukum. Nilai berfungsi sebagai penilaian yang dilakukan seseorang apabila menyenangkan itu akan membahagiakan orang yang dinilai. Moral berfungsi sebagai landasan dan patokan bertindak setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Hukum berfungsi sebagai pengatur, alat untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman negaranya. Materi ke-13, manusia, sains, seni, dan teknologi. Sains adalah pencarian tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan berupa fakta, tetapi juga suatu proses penemuan. Teknologi berasal dari kata teknikmos, yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Pengaruh sains, teknologi, dan seni. Pengaruh positif meningkatkan kesejahteraan manusia, mempermudahkan dalam pemecahan berbagai masalah, dan lainnya. Pengaruh negatif menipisnya lapisan ozon, terjadinya polusi udara, air, dan laut, dan lainnya. Materi ke-14, manusia dan kematian. Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis, terputusnya hubungan antara roh dan badan, terhentinya budidaya manusia secara total. Sebab-sebab kematian. Pertama, kematian penyakit, misalnya kanker. Kedua, kematian yang tak terduga, misalnya kecelakaan. Ketiga, kematian karena usia, misalnya orang tua, lansia, atau lanjut usia. Itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.